Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaifuddin Galiananta dari Universitas Pelita Bangsa jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 14 yaitu pengingat hierarkis. Mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dari Bapak Abdul Halim Ansor, Skom Mkom. Baik, untuk slide pertama ini adalah referensi seperti gambar berikut. Nah, hierarki memori. Hierarki memori dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama L0 yaitu register, L1 on chip, L1 cache atau RAM, L2 off chip, L2 cache atau SRAM, L3 main memori atau DRAM, L4 penyimpan cadangan lokal atau hard disk, L5 penyimpanan cadangan jarak jauh, distribusi file system atau web server. Nah, di samping itu ada fungsinya sendiri-sendiri seperti gambar berikut. Selanjutnya, penggunaan memori tersebut dibagi menjadi 2, yaitu tempat penyimpanan sementara atau temporary storage. Yang kedua, tempat penyimpanan tetap yaitu permanent storage. Temporary storage ini digunakan saat komputer melakukan pemrosesan data, sedangkan permanent storage digunakan saat menyimpan data secara permanen. Ciri dari hierarki memori yang pertama yaitu peningkatan waktu akses atau akses time memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang kedua, peningkatan kapasitas, semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Selanjutnya, peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin atas semakin dekat. Yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Nah, yang pertama, register mikroprosesor. Ukurannya yang paling kecil tapi memiliki waktu akses yang paling cepat, umumnya hanya 1 siklus CPU saja. Register adalah memori internal yang didesain untuk mendapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Register berada dalam hierarki memori tertinggi dalam struktur di atas. Hal ini menunjukkan register paling cepat dalam pengaksesan data, paling dekat dengan memori utama, dan paling kecil kapasitas memorinya. Nah, register memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai yang pertama user-variable register. Register CPU yang dapat digunakan oleh pemrograman dengan menggunakan set instruksi memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasikan sebagai operan atau alamat operan. Yang kedua, sebagai kontrol dari status register. Register yang digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Nah, cache mikroprosesor. Cache mikroprosesor disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor level 1, level 2, dan level 3, dan seterusnya. Memori cache mikroprosesor dikelaskan ke dalam tingkatan sendiri, yaitu level 1 memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitaran puluhan kilobit saja. Kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Level 2 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan level 1, yakni sekitar 64 kilobyte, 256 KB, 512 KB, dan 1024 KB atau lebih besar. Meski demikian, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan level 1 dengan nilai latensi kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Cache level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Intel Premium tidak memiliki cache level 2. Terus selanjutnya adalah level 3. Memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 2, yakni sekitar beberapa megabyte tapi agak lambat. Cache ini bersifat opsional, umumnya digunakan pada prosesor-prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Titanium. Beberapa prosesor desktop ini juga menawarkan cache level 3, yaitu meliputi Intel Pentium Extreme Edition meski ditebus dengan harga yang sangat tinggi. Yang ketiga, memori. Memiliki akses jauh lebih lambat dibandingkan dengan memori cache, dengan waktu akses hingga beberapa 100 siklus CPU, tapi ukurannya mencapai satuan gigabyte. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform. Memori cache NUMA main memori terdiri dari ROM dan RAM. ROM atau dikenal sebagai read only memory, yaitu memori yang bisa membaca datanya atau programnya. Pada PC, ROM terdapat pada BIOS
yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk men-setting peripheral yang ada dalam sistem. Contoh AmbiBIOS, AwardBIOS, dan lain-lain. ROM BIOS untuk BIOS ini terdapat beragam jenis diantaranya EEPROM BIOS yang memiliki kemampuan untuk dapat diganti programnya dengan software yang disediakan oleh perusahaan pembuat motherboard. Ya, umumnya penggantian tersebut untuk meningkatkan untuk kerja dari peripheral yang ada di motherboard. Selanjutnya adalah RAM atau dikenal sebagai Random Access Memory yang memiliki kemampuan untuk dirubah data atau program yang tersimpan di dalamnya. Selanjutnya adalah penyimpan cadangan lokal. Magnetic disk. Magnetic menyimpan data digunakan untuk penyimpanan tersier dan offline. Pada komputer awal, penyimpanan magnetik juga digunakan untuk penyimpanan primer dalam bentuk memori magnetik atau untuk memori inti-tali, memori infinitus, atau memori gelembung. Juga tidak seperti hari ini, penyimpanan magnetik sering digunakan untuk penyimpanan sekunder. Selanjutnya optical tape. Optical tape adalah media untuk menyimpan optik pada umumnya terdiri dari strip panjang dan sempit dari titik kemana pola dapat ditulis dengan dari mana pola bisa dibaca kembali. Ini beberapa saham teknologi dengan stok film bioskop dan cakram optik, tapi komputer dengan tidak memiliki teknologi adalah kemungkinan kapasitas penyimpanannya jauh lebih besar daripada baik pita magnetik atau cakram optik. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan cadangan jarak jauh. Yang pertama adalah file sistem terdistribusi yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network atau jaringan. Yang dua, cloud server memungkinkan beberapa server dijadikan satu fungsi, yaitu sebagai penyimpanan, terus berfungsi sebagai computing node atau CPU virtual di atas platform cloud tersebut bisa berjalan beberapa server virtual. Teknologi cloud ini juga memungkinkan sekelumpulan server virtual yang membentuk suatu network atau offline seperti layanan server fisik yang terhubung dengan LAN, di mana tiap pelanggan memiliki secure LAN masing-masing yang tidak bisa memasuki, sehingga aplikasi bisnis Anda terutama di Indonesia yang membutuhkan beberapa server dapat diikuti oleh layanan server. Baik, terima kasih. Itu adalah dari materi arsitektur dan organisasi komputer. Apabila saya ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.